Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada Maret 1989, kehidupan seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Stephen Schaap berubah selamanya. Dalam perjalanan pulang ke Baltimore dari London, Stephen bertemu seorang wanita muda bernama Diane. Pertemuan yang tidak sengaja ini segera berkembang menjadi kisah cinta yang mendalam. Hanya 6 bulan kemudian, keduanya pun akhirnya menikah. Mereka mengikat janji suci yang di mata Stephen adalah sebuah sumpah yang tidak boleh dilanggar. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Stephen tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Pengalaman pahit masa kecilnya, terutama perceraian orang tuanya akibat perselingkuhan sang ayah, meninggalkan luka mendalam dan ia bersumpah bahwa pernikahannya sendiri tak akan pernah ternoda oleh pengkhianatan. Namun pernikahannya dengan Diane tidak berjalan mulus. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka berlangsung bahagia. Stephen bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya di Baltimore dan Diane menjadi pendukung setianya. Namun badai mulai melanda di tahun kedua. Diane mengalami 3 kali keguguran berturut-turut yang membuatnya terpuruk secara fisik dan emosional. Untuk mencegah kejadian serupa, Stephen dengan penuh pengorbanan menjalani vasektomi. Tekanan hidup mereka terus mengikis kebahagiaan mereka. Pada tahun 1991, Stephen merasa perlu mengubah arah hidupnya demi masa depan mereka. Ia akhirnya bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, berharap karir militernya bisa memperbaiki kehidupan pernikahan mereka. Singkat cerita, pada tahun 1992, Stephen ditugaskan ke Resimen Kavaleri Lapis Baja ke-11 di Fulda, Jerman sebagai mekanik helikopter. Diane kemudian menyusul, tetapi pernikahan mereka pada saat itu sudah berada di ujung tanduk. Diane merasa semakin tidak bahagia, sementara Stephen sibuk dengan karir militernya. Di Fulda, Stephen bertemu dengan seorang prajurit muda bernama Gregory Glover, seorang pemuda berusia 21 tahun dari Phoenix, Arizona. Mereka segera menjadi sahabat dekat. Gregory kerap diundang makan malam di rumah Stephen dan Diane mulai mengenalnya dengan baik. Ketika Stephen mengikuti pelatihan militer selama 4 minggu, Diane dan Gregory mulai sering menghabiskan waktu berduaan. Kedekatan ini akhirnya berubah menjadi sebuah perselingkuhan. Diane mengakui bahwa mereka telah berhubungan seks setidaknya 6 kali selama Stephen pergi. Pada September 1993, Diane mengetahui bahwa dirinya tengah hamil. Namun sayangnya bayi tersebut bukanlah anak dari Stephen, melainkan hasil hubungan gelapnya dengan Gregory. Diane menyembunyikan kehamilannya dan terus berpura-pura menjalani kehidupan pernikahan normal bersama Stephen. Tekanan mulai muncul ketika dia menulis surat kepada Gregory dan mempersiapkan diri untuk meminta cerai dari Stephen. Ketika pasangan itu kembali ke Fulda, Stephen telah mulai persiapan untuk pemindahannya ke Giebelstadt, Jerman. Sementara itu, Diane sibuk menulis surat kepada Gregory dan menyelipkan catatan di bawah pintu baraknya. Pada pertengahan November, saat Stephen mengunjungi teman-temannya, Diane mengundang Gregory ke rumahnya dan memberitahu bahwa dia tengah mengandung anaknya. Setelah mendengar hal itu, betapa gembiranya Gregory mendengar berita dari Diane. Diane mulai berbicara tentang perceraiannya dengan suaminya dan bahkan ia membahas pernikahan dengan Gregory. Segera setelah itu, dia meminta Stephen untuk mempertimbangkan perpisahan mereka. Hari Thanksgiving tahun itu dihabiskan dalam diskusi mendalam di kediaman Stephen. Selama 3 minggu terakhir, Diane terus-terusan mendesak agar mereka cepat berpisah. Dan mulai saat itu, pasangan itu tidak lagi berhubungan intim karena Diane mengatakan kepada Stephen bahwa dia sangat kesakitan karena kista ovarium. Padahal itu bohong guys. Stephen berusaha keras untuk meyakinkan istrinya bahwa mereka bisa memperbaiki keadaan. Tetapi sayangnya Diane berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Pada awal Desember, Diane menghabiskan waktu bersama Gregory tanpa sepengetahuan Stephen. Selama waktu itu, dia menemukan jurnal istrinya yang memuat referensi samar-samar tentang kemungkinan perselingkuhan.
Stephen langsung menelpon ayahnya yaitu John dengan perasaan kesal dan sedih. John menyarankan putranya untuk mencari seseorang untuk diajak bicara. Stephen punya satu teman dekat yaitu Gregory Glover, di mana Gregory adalah selingkuhan istrinya sendiri. Stephen memutuskan untuk menceritakan masalah pernikahannya kepada Gregory dan meminta saran tentang bagaimana ia bisa memenangkan hati istrinya lagi. Ketika Diane kembali ke rumah, Stephen menemuinya di pintu sambil membawa jurnalnya dan menanyakan kebenaran isi jurnalnya. Bersama-sama mereka duduk dan Diane mengakui bahwa dia telah berselingkuh. Pada tanggal 7 Desember 1993, Diane dirawat di rumah sakit setelah mengalami pendarahan. Hal itu diduga akibat komplikasi kehamilannya. Saat berada di rumah sakit, Diane memberitahu Stephen bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak Gregory. Mendengar pengakuan ini, Stephen merasa dunianya telah runtuh. Dia penuh amarah lalu ia meninggalkan rumah sakit dan kembali ke pangkalan militer. Tak lama kemudian, Stephen menemukan Gregory di pangkalan yang saat itu sedang menelpon Diane karena dia khawatir dengan keadaan Diane dan bayinya. Pasangan itu telah berbicara selama sekitar 10 menit ketika Diane mendengar Gregory berteriak-teriak sebelum akhirnya telepon mereka terputus. Ternyata Stephen telah menyerangnya dengan pisau besar. Dalam serangan brutal yang disaksikan oleh rekan-rekan prajurit lainnya, Stephen telah menikam Gregory berulang kali hingga pria muda itu tewas. Dan tidak berhenti di situ guys. Dalam keadaan seperti kesurupan, Stephen langsung membuka kepala Gregory lalu memasukkannya ke dalam tas olahraga dan pergi menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Diane yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit tak tahu apa yang akan menimpanya. Beberapa saat kemudian, pintu kamar rumah sakit terbuka dan Stephen muncul dengan pakaian berlumuran cairan merah. Dengan tenang, ia mengeluarkan kepala Gregory dari tas dan meletakkannya di meja di depan Diane. Sambil menatap Diane, ia berkata, "Sayangku, sekarang Gregory ada di sini loh, dan akan menemani kamu tidur setiap harinya. Inilah hukuman bagi para pengkhianat dan penzina. Mereka semua tuh harus tahu alasan aku melakukan ini semua." Staf medis menyerbu ke dalam ruangan karena mendengar teriakan Diane. Stephen tidak mengizinkan siapapun menutupi kepala itu. Ia mencengkram Diane dan memaksanya untuk melihat apa yang tersisa dari kekasihnya atau selingkuhannya. Sebelum akhirnya polisi militer tiba dan menangkapnya tanpa perlawanan. Singkat cerita, pada April 1994, Stephen diadili di pengadilan militer. Selama persidangan, pembelaannya mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kemarahan spontan karena pengkhianatan yang menyakitkan. Namun, jaksa militer menegaskan bahwa tindakan itu adalah pembunuhan berencana yang keji. Diane memberikan kesaksian yang memberatkan Stephen. Dia menggambarkan malah mengerikan ketika suaminya membawa kepala Gregory ke rumah sakit. Dan Stephen yang mendengar pengakuan dari Diane hanya berdiri dengan tenang sepanjang persidangan, bahkan terkadang terlihat tertawa dengan pengacaranya. Setelah 3 hari persidangan, juri militer memutuskan bahwa Stephen bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diberhentikan secara tidak hormat dari militer. Selain itu, ia kehilangan semua gaji dan tunjangan militernya. Kisah tragis ini adalah gambaran nyata bagaimana cinta, pengkhianatan, dan amarah dapat menghancurkan hidup seseorang. Stephen Scapp kini menjalani hukuman di Fort Leavenworth, Kansas dengan masa tahanan minimal 45 tahun. Sementara itu, peristiwa ini menjadi peringatan akan konsekuensi mengerikan dari pengkhianatan dalam hubungan. Jadi itulah guys, kisah pembalasan dendam dari seorang suami yang dikhianati oleh istri dan sahabatnya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.